Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Sudah lama saya tidak membuat video dan saya baca banyak di kolom komentar ya, terutama di video tentang cuci otak. Nah, saya buat konten video cuci otak itu sebanyak 3 video dan ternyata banyak yang komentar tentang bagaimana cara mengatasi orang baik sahabat maupun keluarga ya yang terkena cuci otak gitu ya. Oke, simak saja video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa sangat bermanfaat buat kalian yang merasa mungkin keluarganya atau sahabatnya yang mengalami kejadian dicuci otak gitu. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu cuci otak. Jadi cuci otak ini sebetulnya merupakan sebuah proses gitu ya, di mana seseorang itu dipengaruhi atau dimanipulasi secara intensif ya, sehingga mengubah keyakinan, perilaku, dan juga identitas mereka. Kemudian cara menyembuhkannya seperti apa? Nah, jadi langkah pertama ialah mengakui bahwa seseorang telah terkena cuci otak. Ini mungkin sulit ya, karena biasanya korban cuci otak itu tidak menyadari bahwa mereka itu telah dimanipulasi gitu ya. Jadi yang pertama itu mengakui dulu masalahnya. Yang kedua, dukungan secara emosional. Nah, memberikan dukungan emosional kepada korban, mereka mungkin merasa bingung, terisolasi gitu ya, ataupun juga malu. Tapi pastikan mereka tahu bahwa Anda di sana itu untuk mendukung mereka tanpa menghakimi. Selanjutnya, yang ketiga adalah konseling atau terapi. Nah, bawa korban ke profesional kesehatan mental yang berlatih ya, baik psikolog ataupun mungkin hipnoterapi misalnya. Ya sesuai mana yang kalian percayai gitu, untuk mengatasi dampak psikologis dari manipulasi itu gitu. Nah, terapi kognitif perilaku atau terapi yang berfokus pada pemulihan trauma mungkin sangat bermanfaat gitu. Kemudian yang keempat adalah cara mengatasi korban cuci otak itu, yaitu pendidikan kembali. Artinya bantu korban membangun kembali pemikiran kritis atau kepercayaan mereka sendiri. Ini bisa melibatkan membantu mereka mempelajari fakta-fakta tentang pengaruh yang mereka alami dan memahami teknik-teknik manipulasi yang digunakan kepada korban. Jadi biar si korban itu paham betul apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kelima yaitu jaringan dukungan. Artinya bantu korban untuk terhubung dengan jaringan dukungan yang sehat seperti keluarga, teman, ataupun kelompok dukungan yang lain gitu. Interaksi dengan orang-orang yang mencintai dan peduli dapat membantu memperkuat kembali ikatan sosial yang mungkin telah rusak oleh manipulasi. Selanjutnya yang keenam yaitu pemulihan secara bertahap. Pemulihan dari cuci otak seringkali merupakan proses yang sangat lambat dan lama. Jadi butuh kesabaran untuk mengatasi sahabat ataupun keluarga kita yang terkena cuci otak gitu ya. Jadi intinya kuncinya sabar lah di situ ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu yaitu melindungi diri sendiri. Jadi jika Anda adalah korban cuci otak atau berinteraksi dengan seseorang yang terkena dampaknya, penting untuk memperhatikan kesejahteraan Anda sendiri gitu ya. Jadi pastikan Anda juga mendapatkan dukungan dan bantuan yang Anda perlukan dari sahabat ataupun keluarga terdekat gitu ya, karena ini akan sangat bisa memproteksi Anda sendiri gitu ya, atau korban cuci otaknya gitu. Nah, lebih baik sebetulnya jika ada identifikasi keluarga ataupun sahabat yang menjadi korban cuci otak gitu ya, kalian bisa identifikasi apakah
sahabat ataupun keluarga kalian itu terkena cuci otak, di video yang sebelumnya gitu ya, di 3 video sebelumnya itu kalian bisa cek ya, bisa tonton gitu ciri-ciri orang yang terkena cuci otak gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kalian mungkin susah mengikuti apa yang saya bilang di video ini gitu, kalian bisa langsung ke orang yang profesional langsung untuk bagaimana menangani keluarga ataupun sahabat yang terkena cuci otak. Nah, itu biasanya akan ditangani lebih profesional gitu. Meskipun mungkin akan cukup memakan biaya gitu ya, tetapi sorry kameranya sempat habis ya, jadi kita lanjut bahwa jika kalian memang kesulitan menangani teman ataupun sahabat kalian yang menjadi korban cuci otak gitu ya, maka baiknya kalian menghubungi profesional ya, agar dia ditangani lebih serius dan juga profesional itu lebih tahulah bagaimana cara mengembalikan si korban cuci otak itu. Dan satu hal yang penting, tetap jangan isolasi, tetap temani dan juga bantu secara personal dan juga secara tulus gitu ya, teman atau sahabat kalian yang terkena cuci otak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.